rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, puja dan puji syukur marilah kita ucapkan pada Sang Ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Seiring dengan itu, sholawat bersulamkan salam tak lupa kita haturkan pada Rasul junjungan alam, pahlawan revolusi Islam, pemimpin yang terpimpin, tokoh yang tak pernah menokoh dan juga tidak bodoh, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Winario MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang kami sayangi teman-teman sekalian. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, masalah dekandensi moral semakin mewabah dan merajalela. Kita perhatikan dalam bidang sosial, perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Dalam bidang politik pemerintahan, degradasi kredibilitas, budaya imported, budaya kolusi, dan nepotisme. Dalam bidang hukum ketidakadilan, jual beli hukum, mafia keadilan ada di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini sering kita mendengar betapa moralitas para pemimpin kita sering memalukan, memilukan, bahkan menyakitkan kita sebagai warga masyarakat yang beradab dan beragama. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya peranan akhlak dalam membangun bangsa, maka dalam kesempatan kali ini kami akan membahas syarahan Quran yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam membangun masyarakat madani. Telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebesaran sifat Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi teradab. Yang dulunya berseteru kini menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khalquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah ibarat Al-Quran yang berjalan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, bagaimanakah para pemimpin bangsa kita? Jawabannya, alhamdulillah, di tanah air tercinta kita ini tidak sedikit pemimpin yang memiliki akhlak terpuji dan patut diteladani. Tidak sedikit para pemimpin yang berlapang dada bila dikritisi. Tidak sedikit aparat yang berjiwa peduli terhadap nasib bangsa ini. Apalagi ketika bangsa ini tertimpa musibah, gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Namun hadirin, apakah mungkin kita hanya menutup mata saja, sedangkan di tanah air tercinta kita ini tengah dipertontonkan oleh kenyataan para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat tetapi tidak berorientasikan rakyat. Karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang kemaksiatan. bagaimana reformasi teraplikasi, sedangkan para pemimpin kita mengalami dependensi jati diri. Reformasi yang kita cita-citakan malah deskripsi yang jadi kenyataan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, apakah yang harus dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Shadaqallahul azim. Artinya, maka berkata rahmat Allah engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dari mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang menjadi tauladan dalam membangun masyarakat. Dengan demikian, marilah kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan salat 5 waktu. Sampai disinilah syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu